Shalom, bertemu kembali dengan saya Gracia Pelo di channel Apologetika Inyo Manis. Kali ini saya akan membahas tentang kejatuhan Konstantinopel. Karena akhir-akhir ini kita lagi ramai membicarakan Hagia Sophia atau Gereja Hikmat Kudus. Hagia itu Agios, Kudus, Sophia itu Hikmat. Gereja Hikmat Kudus Hagia Sophia yang didirikan tahun 536 abad ke-6 dirubah kembali menjadi masjid. Nah, bagaimana kisah tentang penaklukan Konstantinopel? Pada edisi kali ini saya akan membacakan kisah yang detail ditulis oleh Roger Crowley mengenai detik-detik kehancuran Konstantinopel dari serbuan Muslim. Bagaimana akhirnya setelah Konstantinopel hancur, perempuan-perempuan yang ada di seluruh orang-orang Kristen yang ada di Konstantinopel 3 hari 3 malam diperkosai, termasuk biarawati. Biarawati itu perempuan yang tidak menikah, yang mendedikasikan dirinya untuk berdoa, berpuasa, dan melayani umat. Biarawati pada waktu penaklukan Konstantinopel diperkosai, disetubui oleh tentara-tentara Muslim. Tapi saya nggak akan cerita langsung kehancurannya dan pemerkosaannya, nggak. Saya akan pemerkosaan ya, enggak. Saya akan ceritakan runtut mulai dari awal bab pertama dari buku ini sampai bab yang terakhir supaya semua orang bisa mengikuti dan memahami sejarah mengenai kejatuhan Konstantinopel. Kedua, usahakan kalian sendiri, entah Kristen, Katolik, Kejawen, Hindu, Buddha, Muslim, beli buku ini. Buku ini sangat bagus, dia tulis dengan data-data yang sangat terperinci. Bahkan dapat pengakuan dari berbagai jurnalis. 1453, detik-detik jatuhnya Konstantinopel di tangan Muslim, Roger Crowley. Di halaman depan, halaman pertama, pengakuan betapa bagus dan detailnya data-data yang ditulis oleh buku ini. Lihat. Koran Jakarta oleh N. Mursidi memberi tulisan. Okezon Muhammad Rajab bikin tulisan. Harian Radar Surabaya, Majalah Gatra Muhammad Asrori Mulki. Jadi para jurnalis memberikan komentar dan pujian mengenai detailnya data-data dan kisah sejarah yang ditulis oleh Roger Crowley. Nah,
Saya akan mulai sesi pertama. Karena menurut saya akan menceritakan isi buku ini, tidak mungkin satu episode. Akan ada beberapa sesi. Pertama, saya ingin tegaskan serbuan Muslim ke Konstantinopel bukan baru terjadi tahun 1453, enggak. Sudah dimulai sejak 630 di bawah kepemimpinan Muawiyah. Belum. Tahun 630 pasukan Islam sudah merapat ke perbatasan Konstantinopel. Sudah mulai mengganggu, mendesak Konstantinopel. Tahun 630, Mesir dan Palestina ditaklukkan oleh Islam berdasarkan bantuan penduduk lokal orang-orang Arab atau non-Arab yang Kristen. Jadi kesuksesan ekspansi Islam tahun 630 menguasai Mesir dan Palestina itu karena orang-orang Kristen di Timur Tengah bersatu, bergabung mendukung Islam, Arab Muslim. Karena orang-orang Arab Kristen sebelum tahun 630 ditindas, disiksa, dibunuhi oleh tentara Yunani, oleh Roma Timur Yunani Bizantium dan Romawi Barat Katolik Roma. Itu gara-gara masalah Konsili Kalsedon. Mengenai Konsili Kalsedon yang terjadi di tahun 451, ia membuat perpisahan, konflik antara kelompok gereja Katolik Roma bersama dengan gereja Ortodok Yunani versus gereja Ortodok Koptik dan gereja Ortodok Syria. Itu nanti akan dibahas tersendiri. Puji Tuhan, sekalipun terjadi konflik yang keras sampai bunuh-membunuh, tahun 1960 sudah dimulai konsultasi teologis mempertemukan gereja-gereja kuno yang berdiskusi berkonsili tahun itu. Gereja Katolik Roma hadir, gereja Ortodok Yunani hadir, gereja Koptik dan gereja Ortodok Syria hadir. Dan konsultasi teologis berakhir dengan sebuah rekonsiliasi. Oh, ternyata rumusan kelompok-kelompok Kalsedonia, yaitu gereja Katolik Roma dan gereja Yunani, pada akhirnya tidak berbeda dengan rumusan gereja-gereja Ortodok Oriental, gereja Alexandria di Mesir dan gereja Ortodok Syria yang ada. Perbedaan rumusan ternyata tidak lebih dari perbedaan gaya pengungkapan dari budaya yang berbeda. Tapi khusus tentang konflik Konsili Kalsedonia dan bagaimana rekonsiliasinya di tahun 1980 di Biara Wadi El Natron, ini nanti saya akan bicarakan dalam episode tersendiri. Saya kembali fokus di dalam episode ini sejarah kejatuhan Konstantinopel sampai bagaimana gereja Hikmat Kudus, gereja Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Berabad-abad orang-orang di Timur Tengah yang Kristen ditindas dengan kejam oleh orang-orang Kristen Romawi Timur dan Romawi Barat. Nah, inilah akibatnya pada waktu orang Arab Muslim muncul ke permukaan menyerang kota-kota Kristen di Yerusalem, Palestina, Damaskus. Damaskus waktu itu Kristen semua loh, mayoritas Kristen. Menyerbu ke Alexandria, menyerbu ke Mesir. Orang-orang Arab Kristen menganggap orang-orang Arab Muslim satu suku, satu darah sekalipun beda agama.
Sehingga mereka bersatu padu mendukung, bergabung, bersekutu dengan Arab Muslim, menghantam, menghancurkan orang-orang Kristen Yunani dan Kristen Romawi. Ini ditulis di sini. Termasuk saya juga sudah tulis tentang kisah ini di dalam buku saya. Saya tuliskan sejarahnya. Di dalam buku tentang dialog Tritunggal, bagaimana kemunculan Islam itu disambut baik sama orang-orang Arab Kristen. Sehingga mereka bersekutu dan menghancurkan Romawi Timur, Bizantium, dan Romawi Barat. Tanpa bantuan orang-orang Arab Kristen di awal-awal kebangkitan Islam, sulit orang-orang Arab Muslim bisa menaklukkan orang-orang Kristen. Tentara Romawi akan sulit ditaklukkan kalau orang Arab Kristen tidak bersekutu dengan Arab Muslim. Di sini juga ditulis. Di halaman 11-12 ditulis. Kemudian tahun 669 serang lagi. Tahun 674 sampai 78 perang, serang lagi. Arab, orang Muslim tahun 79 Muawiyah perang dan akhirnya menandatangani gencatan senjata karena Utsman kalah perang. Tahun 717 orang Muslim bangkit, serbu lagi Konstantinopel. Tapi kembali lagi tahun 717 serbuan Muslim ke Konstantinopel gagal. Bukan pertama kali Islam menyerang Konstantinopel, sudah berjalan sejak kebangkitan Islam dan itu telah terjadi berabad-abad. Bersamaan, selain tentang ini ya, bersamaan dengan serbuan Muslim dari wilayah timur menyerbu Konstantinopel, selain masalah konflik politik antara konflik dua agama ini, di dalam kekristenan terjadi konflik. Kalau tadi saya sudah ceritakan, gara-gara konsili Chalcedonia, orang-orang Kristen di Timur Tengah dibantai, disiksa, dibunuhi sama orang-orang Kristen Roma Barat dan Roma Timur, menimbulkan dendam di hati mereka. Sehingga mereka bersekutu dengan Islam menghancurkan tentara-tentara Romawi. Di dalam dunia kekristenan, Romawi Barat, Katolik Roma dengan Romawi Timur, gereja Yunani, itu pun konflik. Konfliknya dimulai tahun 1051, yang di dalam sejarah gereja disebutkan dengan istilah skisma besar. Sejak perpecahan gereja, Romawi Barat menuduh Yunani, Romawi Timur, gereja Bizantium sesat, gereja Bizantium menuduh Romawi arogan dan juga sesat, saling menyesat-nyesatkan. Sebelum 1453, sekitar abad 11, akibat skisma besar, gereja Romawi Barat dengan gereja Bizantium itu bahkan sampai melakukan konflik fisik. Gereja Yunani di dalam kepemimpinan Kaisar Romawi tercatat di dalam sejarah, di dalam buku ini, membantai sebuah koloni Itali. Ada suatu perkampungan, suatu koloni Itali di Galata. Galata itu gini loh. Ini Konstantinopel, ini kan Selat Bosporus. Di seberangnya sini ada yang namanya daerah yang namanya Galata. Di seberang sini ada koloni orang-orang Itali. Tentara-tentara Yunani menyerbu dan membantai semua orang-orang Itali di situ. Bantai semua orang-orang Katolik Roma yang tinggal di situ, dibantai semua. Berita ini tentu sampai ke Roma. Orang Roma dendam, benci. Selain mereka menganggap Yunani, gereja ortodok Yunani itu sesat, mereka udah benci. Nanti di tahun 1204, di saat tentara salib datang dari Eropa Barat
melewati daerah Yunani menuju Mesir untuk perang salib. Konstantinopel, kota Kristen, beda aliran, diserbu sama tentara-tentara perang salib. Orang laki-laki yang ada di Yunani, di Konstantinopel, dibantai, dibunuh, dibabat sama orang-orang tentara salib. Jadi tentara salib dari Roma lewat wilayah Konstantinopel, orang Kristen Ortodok Yunani dibunuh di dalam kota itu. Bahkan perabotan-perabotan emas yang ada di dalam gereja-gereja yang di Yunani dijara, dirampas. Ini terjadi di abad 11. Nah, karena ada konflik di dalam dunia kekristenan ini dimanfaatkan oleh Sultan Mehmed sebagai momen yang tepat untuk menyerbu, menghancurkan Yunani, dan merebut Konstantinopel. Jadi, sesi pertama ini saya ingin menyampaikan begitu ruwetnya konflik di dalam dunia Kristen sampai sesama Kristen saling baku bunuh. Yang hebat membunuh yang lemah dendam, gabung sama Islam, menghantam yang menyiksanya dia. Akhirnya Romawi kalah. Kemudian sesama dua penguasa, Romawi Timur sama Romawi Barat berantem, saling bunuh-membunuh. Ini yang menyebabkan kondisi di abad 15 Yunani, Konstantinopel harus menghadapi Islam sendirian. Dia minta bantuan, mohon bantuan ke kerajaan-kerajaan Kristen. Di atasnya Konstantinopel kan Bulgaria sama Hungaria kan. Hungaria itu Katolik, nggak mau tolong, dibiarkan. Dia perang sendirian. Nah, plus selain Yunani tahun 1453 dibiarkan sendiri, tidak ada orang Kristen yang mau menurunkan bantuan tentara membantu Yunani, dibiarkan dia sendiri berperang dengan pasukan Muslim. Orang Muslim dalam buku ini mendapat rezeki nomplok. Teknologi persenjataan Muslim waktu itu rendah dan tidak bisa menyaingi teknologi persenjataan orang-orang Eropa, orang-orang Kristen. Sebelum 1453, pada waktu penyerbuan yang lalu, meriam besarnya Islam ditembakkan 70 kali ke temboknya Konstantinopel. Pelurunya itu gini loh, tidak kenceng, jadi dia itu nembaknya gini loh, temboknya tidak mengalami kerusakan yang berarti. Karena apa? Kemampuan teknologi yang ada di dalam dunia Islam itu rendah. Teknologi mesinnya rendah, teknologi persenjataannya rendah. Jadi selama beratus-ratus tahun, 700 tahun lebih tidak pernah bisa menaklukkan Konstantinopel. Namun tahun 1453 ahli persenjataan, ahli pembuat meriam orang Kristen yang bernama Orban dari Hungaria membocorkan teknologi kepada Sultan Mehmed. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti episode yang akan datang. Saya akan jelaskan bagaimana perang pada waktu 1453 ini antara Yunani yang ditinggal sendirian, diserbu sama tentara Muslim, dan mendapat bantuan. Orban orang Hungaria Kristen menjual jasanya untuk membuatkan meriam
dengan teknologi Eropa yang bukan tung ditembak dor, pelurunya melengkung, tapi dia buatkan kepada Sultan Mehmed, kepada orang Muslim, meriam besar yang ditembakkan duar, debluar. Tembok Konstantinopel hancur luluh oleh meriam buatannya orang Kristen yang membocorkan teknologi kepada orang Muslim. Ikuti episode berikutnya. Jangan kemana-mana. Ketemu kembali dengan saya, Gracia Pelo, di channel Inyo Manis. Ayo berapologetika. Menyambung episode yang kemarin itu sesi pertama. Sekarang kita masuk menggali, mencari tahu mengenai sejarah kejatuhan Konstantinopel. Jika kemarin saya menyebutkan bahwa orang-orang Kristen Palestina dan Mesir bersekutu dengan orang Arab Muslim melawan tentara Romawi yang sama-sama Kristen, itu ada saya tulis di dalam buku ini, tapi tidak terlalu banyak, di halaman 110. Yang lebih detail saya tulis di buku yang lain yang akan saya terbitkan. Itu lebih detail. Bagaimana pasukan Arab Kristen mengumpulkan kekuatan, menyerbu tentara Romawi, membantu tentara Muslim yang terdesak di jembatan di Sungai Efrat, sehingga tentara Muslim bisa melarikan diri dari desakan tentara Romawi Kristen. Orang-orang Arab Kristen memberi bantuan menyerbu Romawi Kristen supaya saudara-saudaranya yang sama-sama Arab tapi Muslim bisa selamat melarikan diri karena kalah perang waktu itu, yang bantu orang Kristen. Itu nanti di buku yang lain. Di dalam buku ini saya tuliskan data halaman 110 sampai abad ke-10 di zamannya Abu Ra'ita Al-Tikrit, mayoritas populasi orang Kristen itu nomor 1 di Timur Tengah. Jadi sekalipun penguasanya Muslim, orang Kristen populasinya mayoritas dan banyak yang memegang peranan-peranan penting di kekhalifahan. Baru di abad ke-10 terjadi pemindahan besar-besaran dan terjadi konversi. Sehingga Muslim yang dulunya 10%, jumlahnya langsung melejit naik menjadi 40%. 60%-nya Kristen, 40%-nya Muslim. Gara-gara ada penindasan, penganiayaan orang-orang Muslim, penguasa Islam terhadap orang-orang Kristen. Ini di halaman 110. Datanya saya ambil dari tulisannya Sandra Keating, Defending of the People of Truth. Dari sini. Bahkan menurut informasi lisan yang saya terima dari kawan-kawan saya dari Mesir, di saat Islam menguasai Mesir, ada suatu pemimpin Muslim di Mesir mengharuskan orang Mesir berbicara dalam bahasa Arab. Kalau tidak, dia akan potong lidahnya semua orang-orang Mesir yang tidak mau berbahasa Arab. Nih,
Oke, kita tinggalkan masalah ini. Kita lanjutkan sesi kedua. Bagaimana peperangan yang terjadi kala itu? Kalau kemarin kita sudah bicara mengenai konflik dan perpecahan di dalam dunia kekristenan, yang satu dengan yang lain saling baku bunuh dan tidak mau membantu yang lain di saat mengalami serbuan dari Islam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang Hongaria Kristen kemungkinan Kristen Katolik, karena Hongaria Katolik, yang bernama Orban membocorkan teknologi. Ini loh Pak, ini loh Sultan Mehmet, Anda kepingin punya meriam yang teknologinya sama seperti yang dipakai orang-orang Eropa? Saya bisa buatkan Sultan. Dengarkan ya, apa yang ditulis buku ini, saya akan bacakan. Suatu kali, halaman 115. Bagi yang menonton episode ini, diharapkan Anda segera beli buku ini dan baca sendiri di rumah, karena informasi dari buku ini sangat-sangat penting untuk pengetahuan sejarah. Dengarkan ya, halaman 115. Suatu kali kemungkinan sebelum tahun 1452, Konstantinopel kedatangan seorang ahli meriam dari Hungaria bernama Orban, orang Kristen. Dia berusaha mencari peruntungan, menawarkan jasa di istana kekaisaran Yunani. Dia adalah salah satu seorang prajurit upahan bagi bagian teknik yang menjajakan jasa di sepanjang Balkan. Dia menawarkan kemampuannya membuat meriam perunggu berukuran besar dalam suatu rangkaian. Kaisar Bizantium kala itu sedang bangkrut. Yunani di saat peperangan ini tahun 1453 sedang anjlok-anjloknya ekonominya, miskin dan tidak punya uang. Dia menerima tawaran jasa Orban, namun tidak sanggup membayar sesuai dengan permintaan Orban dan seringkali terlambat. Sampai suatu saat di tahun 1452 dia meninggalkan Konstantinopel, pergi ke arah Edirne menghadap Mehmet. Sultan Mehmet menerima Orban, menerima orang Kristen Hongaria ini, memberinya makan. Orang Kristen alim persenjataan ini dikasih pakaian, diajak ngomong pribadi. Kemudian Mehmet bertanya kepada Orban orang Kristen ini, Orban, apakah kamu sanggup membuatkan saya meriam sebesar ini seperti yang dimiliki orang-orang Eropa, dengan teknologi dan kualitas seperti meriam-meriamnya orang Eropa? Jawaban Orban sungguh empatik. Dia menjawab pertanyaannya Mehmet. Ini loh jawabannya. Jika Yang Mulia berkenan, hamba dapat membuat sebuah meriam perunggu dengan kemampuan melontarkan batu sebesar yang Anda mau tadi. Saya telah menelaah tembok kota. Aku sudah melihat semua tembok kota Bizantium secara rinci. Karena dia memang sebelumnya bekerja di Bizantium. Dia sebelumnya bekerja di Konstantinopel. Dia tahu detail bentuk gambar dari benteng tembok Bizantium. Saya telah menelaah tembok kota secara rinci. Jangankan tembok kota ini, Sultan Mehmet, tembok kota Babilonia pun dapat diporak-porandakan jadi debu oleh batu-batu dari meriam buatan saya. Tembok kota Bizantium ini, aduh, jangankan ini, aku tahu detail gimana bentuknya tembok ini. Orang saya dulu kerja di situ. Tembok yang lebih besar, lebih megah dari Bizantium, Konstantinopel, tembok Babilonia tak tembak hancur jadi debu.
Wih. Akhirnya, oke, silakan kamu bekerja kepada kami. Nah, Anda tahu? Semua logam-logam yang dibutuhkan dikumpulkan. Api dinyalakan. Meriam raksasa ini dipanaskan dengan suhu 1000 derajat selama 3 hari 3 malam di bawah pengawasan langsung Orban ahli senjata ini. 3 hari 3 malam logam dilebur untuk buat senjata ini. Meriam abad 15 itu kayak gini loh. Ini sketsa. Tebal dindingnya 8 inci, diameternya meriam buatan Orban itu 30 inci. Setelah dicetak, setelah 3 hari 3 malam, ditambahi timbal, ditambahi berbagai campuran, ini ahli senjata. Begitu dicetak, selesai, diuji coba. Meriam raksasa buatannya orang Kristen Hongaria dites kemampuannya di hadapan Sultan Mehmed yang akan memimpin peperangan melawan Konstantinopel. Meriamnya, kalau yang dulu teknologi senjatanya Islam itu teknologinya rendah, tembakannya melengkung, tung, tung, tembok kota tidak pernah hancur, diketawain sama orang Yunani. Teknologimu rendah. Begitu meriam buatannya Orban dites, batunya, ledakannya menggelegar, terlempar sejauh 1 mil. Tembakannya terlempar 1 mil, dan bunyi suara gelegaran meriam ini terdengar sampai 6 mil. Ayo hitung konversi, 1 mil berapa kilo? Tembakannya sejauh 1 mil, duar. Bunyinya sampai 6 mil. Begitu senjata buatannya orang Kristen selesai dibuat untuk kepentingan perangnya umat Muslim, Sultan Mehmed menghimpun kekuatan melakukan penyerbuan ke Konstantinopel. Pasukan Konstantinopel karena tidak punya uang, minta bantuan tidak ditolong. Padahal Patriark Gereja Ortodok Yunani sudah minta tolong Paus. Tolong bantu kami. Paus minta, aku akan bantu kalau kamu mau jadi bergabung di bawah kepemimpinan Paus Roma. Patriark Konstantinopel bilang, ya sudahlah, kalau memang begitu syaratnya saya mau bergabung dengan Katolik Roma. Tapi sekalipun Paus sudah memberikan instruksi tolong bantu Yunani, negara-negara Kristen Katolik yang ada di Eropa Barat semua diam, tidak mau bergerak, karena beberapa saat yang lalu telah terjadi hal yang sama. Gereja Ortodok Yunani ingkar janji, katanya mau bergabung di bawah kepemimpinan Roma. Begitu dibantu, dia nggak mau bergabung. Akhirnya tahun 1453, sekalipun Paus menginstruksikan tolong bantu Yunani, dia sedang dalam keadaan genting, diserbu sama Islam, tolong kerahkan tentara bantu Yunani. Raja-raja Katolik, raja-raja Kristen di Eropa Barat diam, nggak ada yang mau turun. Yang mau nolong malah pedagang, bukan tentara, bukan negara, tapi saudagar. Pedagang-pedagang Kristen dari Genoa dan Venesia yang mau membantu Yunani, yang tidak punya apa-apa, yang miskin, yang tidak bisa bayar, dengan perjanjian nanti kalau menang aku dapat hak apa-apalah untuk keuntungan, itu perjanjiannya. Tapi untuk bayar di depan dia tidak punya uang Yunani. Hanya pedagang-pedagang Kristen yang mau membantu Yunani berperang.
Yunani berperang sendirian, tidak ada satu negara Eropa Barat yang mengirimkan pasukan. Di laut, perang di laut, Anda kalau baca buku ini, kapal-kapal Turki, kapal-kapalnya dari Sultan Mehmet itu puluhan, kayak serigala, nyerbu. Kapal-kapalnya Genoa dan Venesia itu tidak banyak, tapi besar. Satu tapi besar, dikepung 20-30 kapal-kapal kecil miliknya orang-orang Turki. Tapi karena teknologi persenjataan orang Muslim kala itu masih rendah, semua pertempuran di laut, satu kapal Genoa, satu kapal orang-orang Venesia dikepung dengan puluhan kapal Turki, yang kalah yang puluhan ini malah. Dia nembak, tung, tembakannya melengkung, tung, tung, lemah. Kapal-kapal saudagar Genoa dan Venesia dimodifikasi menjadi kapal perang. Sekali tembak, bluar, hancur diar. Bluar, hancur bluar. Jadi dia ngepung dari berbagai sudut, semua yang kepung yang hancur semua. Karena teknologi yang dimiliki Islam sangat-sangat rendah. Dia hanya punya meriam besar untuk di darat. Teknologi meriam di kapal, di laut, tidak punya. Jadi semua hampir peperangan yang terjadi di laut, pihak Turki kalah telak. Di bagian Turki sebelah utara, di daerah Bitinia yang di dekat Laut Mati, itu orangnya masih Kristen, tapi Kristen di bawah kekuasaan Islam. Orang-orang di daerah Bitinia bikin perjanjian, kalau ada perang nanti antara kamu dengan orang Muslim, dengan orang Kristen, kami tidak ikut campur, kami diem. Orang-orang Kristen diem semua. Yunani perang sendiri. Punya sebuah panglima perang yang sangat-sangat handal, namanya Giustiniani. Dia panglima perang yang sangat handal. Dia tahu kelemahan dan kemampuan Byzantium ini seperti apa. Dia menggunakan teknik bertahan. Akhirnya pasukan-pasukan Muslim masuk, menyerbu menghadap tembok Konstantinopel. Seperti ini. Nih. Ini Konstantinopel. Pasukan-pasukan Muslim di sini. Nih. Meriam-meriam yang dibuat sama orang Kristen Orban masuk dan ditembakkan. Bunyinya menggelegar keras, batunya langsung melesat ke lurus. Tembok Byzantium, tembok Konstantinopel yang selama 700 tahun tidak pernah dihancurkan Muslim, hancur gara-gara meriamnya Kristen keluar. Meriamnya Orban orang Hungaria menghancurkan, meluluh lantakkan tembok Konstantinopel. Begitu ini hancur, pasukan Islam menyerbu. Begitu pasukan Islam menyerbu, modelnya kayak celah begini. Giustiniani sudah menggunakan strategi supit urang. Begitu dia masuk celah, dihujani sama peluru, dari belakang ditembak sama meriam. Jadi orang-orang Muslim Turki masuk ke dalam tembok yang lurus, tembok yang runtuh ini, dia masuk pembantaian. Ditunggu dia datang. Duar, hancur temboknya, mereka lari, nyerbu. Di sini pasukan infanteri menghadang, dari belakang dilempari panah. Terus mereka lari sembunyi tiarap, ditembak meriam. Jadi mereka masuk celah kecil ini, orang Muslim hancur-hancuran di pantai. Perang di Turki berjalan berlarut-larut
3 bulan. Hampir 3 bulan lebih lah. Siang hari orang-orang laki berperang, sore istirahat, perempuan-perempuan ngambil tanah liat, tembok-tembok yang bolong ditimbuni tanah liat yang lembek untuk ditutup lagi, supaya menjadi persiapan untuk perang berikutnya. Besok dihantam lagi sama bom-bomnya, meriam-meriamnya orang-orang Kristen yang dipakai sama orang Islam. Meriamnya Orban dipakai menghancurkan, jebol, perang, kalah lagi. Begitu seterusnya. Orang Muslim yang bisa menangkap orang-orang Kristen pada waktu nyerbu. Orang Kristen kalian tahu dia apa kan? Di dalam catatan Roger Crowley, orang Kristen ditusuk dari pantat dengan tombak sampai keluar mulut, dipajang di pinggir pantai. Jadi orang-orang Kristen yang sempat ketangkep, ditusuk dari pantat sampai keluar mulut, dipajang ke aksi salib, ditaruh di pinggir-pinggir pantai. Orang Yunani membalas. Orang Muslim yang nyerbu, yang ketangkap masih hidup, digantung, ditaruh di pinggir tembok. Digantung begini. Wah. Perang sampai 3 bulan. Tentara Muslim stres. Di laut kalah, bener kapalnya banyak, tapi kapalnya ini hancur, dilalap sama saudagar-saudagar, pedagang-pedagang Kristen dari Genoa dan Venesia. Di darat tembok sudah hancur, dihancurkan oleh meriamnya Orban orang Kristen, tapi tidak bisa masuk. Sampai akhirnya orang Kristen melakukan sebuah kesalahan fatal. Kalau orang Kristen tidak melakukan kesalahan fatal ini, dipastikan penyerbuan 1453 Islam kalah dan pulang kembali dengan kekalahan total. Bayangin, Yunani perang sendirian, tidak ada tentara yang membantu. Hungaria di atasnya tidak membantu, Bulgaria tidak membantu, apalagi Italia. Prancis tidak mau bantu. Dia perang sendirian aja bisa menahan dan membuat stres, frustasi orang-orang Muslim. Gara-gara melakukan kesalahan fatal, semuanya berubah. Dan di dalam peperangan yang berlarut-larut selama 3 bulan ini, orang Muslim melakukan strategi perang yang menarik. Tentara-tentara Kristen dari wilayah Islam ditaruh di barisan paling depan untuk perang berhadapan dengan sesama Kristen. Bedanya, ini Kristen Arab, Kristen Timur Tengah, ditaruh di depan supaya bunuh-bunuhan dengan Kristen dari Yunani, dari Bizantium, ditaruh paling depan. Di belakangnya Janisari. Kalau sampai ada orang Kristen yang mundur dibunuh sama Janisari, harus maju. Orang Kristen di pihak tentara Muslim mundur, dibunuh Janisari, maju, bunuh-bunuhan sama orang Bizantium. Bagus ini. Ini strategi perang yang dipakai sama orang-orang Muslim, bagus. Tentara-tentara Kristen di wilayahnya ditaruh di paling depan. Diadu dulu dengan orang-orang Yunani. Baru di belakangnya pasukan-pasukan Muslim, yang paling belakang Janisari, pasukan elitnya Sultan Mehmed. Nah, kesalahan fatal apa yang dilakukan oleh orang-orang Bizantium? Karena setiap hari mereka stres, perang, capek. Begitu penyerbuan yang terakhir ini, Muslim gagal, orang Yunani kepingin membantai, habisi mereka semua. Mereka keluar dari tembok menggunakan pintu rahasia. Jadi ada pintu rahasia dari dalam Konstantinopel keluar ke mana? Ke pantai. Jadi orang-orang Muslim yang lari dihadang sama orang Yunani yang pakai jalan rahasia, keluar dari sini dibantai. Memang banyak orang Muslim yang mati karena ada orang-orang tentara Yunani yang keluar dari pintu rahasia, sehingga di tengah pantai dibantai, dari sini dibantai. Namun gara-gara pintu rahasia
dari dalam kota Konstantinopel keluar ke pantai itu ketahuan, dipakai untuk membantai orang-orang Muslim, Sultan Mehmet berpesta malam itu. Dia suruh orang-orang Muslim masuk lewat pintu itu yang ketahuan. Sehingga di hari kejatuhan Konstantinopel diserbu dari dalam, orang-orang Muslim yang masuk dari dalam dan dari luar. Ini sesi tentang peperangan yang terjadi di Konstantinopel. Jadi bagaimana sesama Kristen dipaksa, diatur, diskenariokan oleh Sultan Mehmet untuk bunuh-membunuh dengan sesama Kristen. Bagaimana alat-alat persenjataan teknologi perangnya Kristen dibocorkan dan dipakai sama Sultan Mehmet. Berjumpa kembali dengan saya Gracia Pelo di channel Apologetika Inya Manis. Sekarang saya menyambung sesi yang ketiga, sesi yang terakhir tentang sejarah detik-detik kejatuhan Konstantinopel seperti yang dicatat di dalam buku ini.
Saya ingatkan sekali lagi untuk semua pemirsa, tolong segera beli dan cari buku ini. Buku ini punya data sejarah yang bagus untuk dipelajari. Sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir. Jikalau kemarin kita menyaksikan betapa sengitnya pertempuran baku bunuh antara Muslim dengan tentara-tentara Kristen atau tentara-tentara Kristen dari pihak Islam yang dipakai untuk saling membunuh terhadap sesama kekristenan. Kristen di pihak Islam dipakai di depan untuk membunuh orang-orang Kristen Yunani. Sekarang kita masuk sesi terakhir. Di saat pintu masuk ke dalam kota, pintu rahasia untuk masuk ke dalam kota ketahuan, malam itu juga Yunani panik karena pasukan Utsmani muncul seperti air bah dari dalam kota, membantai, membunuh, melakukan penyembelihan besar-besaran. Laki-laki, orang tua, orang lumpuh, orang yang sakit, yang tidak mampu, digeger, disembelih semua. Perempuan-perempuan ditangkapi. Bahkan untuk memperebutkan perempuan-perempuan yang menjadi budak orang yang menangkap. Di dalam hukum Islam, seorang laskar muslim, seorang tentara yang menangkap perempuan, dia menjadi budak dan haknya si penangkap itu. Mau dijual silakan, dipekerjakan silakan, bahkan disetubui di luar nikah, itu sah menurut hukum Islam. Mengenai tentang aturan bagaimana memperlakukan budak-budak perempuan, sudah sampaikan di episode yang lain. Anda bisa klik dan lihat lagi linknya. Pelajari Surah An-Nisa 24, Surah Al-Mu'minun 5-7, baca ayatnya dan buka semua tafsir-tafsir Al-Quran mengenai ayat-ayat tersebut. Jangan hanya baca dan menduga-duga, jangan. Anda baca tafsir Jalalain mengenai surah An-Nisa 24. Buka baca tafsir Ibnu Katsir mengenai surah An-Nisa 24. Baca sendiri dengan matamu. Supaya Anda tahu, oh makna ayat ini seperti apa. Perdalam lagi, gali lagi, beli Asbabun Nuzul. Tulisannya. Tulisannya Jalaluddin Asyuyuti. Buka Asbabun Nuzul. Sebab-sebab turunnya surah An-Nisa 24 seperti apa? Sebab-sebab turunnya surah Al-Mu'minun 5-7 itu apa? Pelajari. Baca. Anda kepingin tahu bagaimana kondisi kejatuhan Konstantinopel, kejadian di malam hari penyerbuan, detik-detik terakhir kehancurannya? Yuk kita baca catatan buku ini. Kita baca mulai halaman 286. Ini ya. 286. Lihat. Ini 287. Lihat ya. Oke, saya akan bacakan apa isi buku ini.
Pemandangan memilukan terjadi di gereja Theodosia yang terletak agak ke bawah dekat Golden Horn. Hari itu, hari penyerbuan ke dalam Konstantinopel adalah hari perayaan Santo yang berisi acara pemujaan dan penyembahan yang telah berumur ratusan tahun dalam rangkaian ritual yang dilestarikan dengan penuh keyakinan. Di dalam gereja, petugas jaga malam berjaga-jaga dekat makam Santo. Cahaya lilin berkilauan di tengah malam musim panas yang pendek. Pada pagi buta itu, satu prosesi yang diikuti wanita dan anak-anak bergerak menuju gereja dengan keyakinan bulat akan keajaiban kekuatan doa. Mereka tengah membawa sesembahan seperti biasanya, lilin yang dihiasi sedemikian rupa dan dupa. Ketika dihadang para prajurit musuh dan ditawan, seluruh jemaat dijadikan tawanan. Jadi perempuan, anak-anak, orang-orang yang merayakan hari Santo ini dihadang pasukan musuh, pasukan Turki, ditangkap, dijadikan tawanan. Seluruh jemaat dijadikan tawanan dan sudah penuh dengan sesembahan umat disegel. Gereja yang sudah penuh dengan sesembahan umat disegel. Tulang Santo Theodosias, tulang orang yang mati Santo itu, dilempar, dikasihkan kepada anjing, dikasih makan ke anjing. Jadi kan orang-orang Kristen itu kalau ada Santo, ada martir, dimakamkan, tulang-tulangnya disimpan. Nah, tulangnya Theodosias diambil sama tentara Muslim, orang-orang Utsmani ini dilemparkan kepada anjing. Di tempat lain perempuan terjaga dari ranjang karena terkejut oleh penyusup yang mendobrak pintu kamar. Di tempat lain orang kan lagi tidur nih malam, pagi-pagi. Kaget, dobrak. Rumahnya didobrak sama tentara-tentara Muslim. Masuk ke rumahnya. Ya. Ini. Aksi penjarahan beralih menjadi aksi menawan orang sebagai harta rampasan. Pertama orang masuk ngambil harta rampasan, benda, berubah sekarang nyari manusia, nangkepi manusia. Prajurit Utsmani menurut Sa'ududdin bertindak berdasarkan aturan bantai yang tua, tangkap yang muda. Aksi penjarahan mulai terjadi. Sekarang mulai menangkapi orang-orang. Perburuan dimulai dengan mengincar mereka yang akan dijadikan budak yang berharga mahal. Perempuan muda dan anak-anak yang rupawan. Dan dengan mengerahkan pasukan tak tetap dari berbagai bangsa, adat dan bahasa, termasuk yang beragama Kristen, untuk menjarah, menghancurkan, merampas, membunuh, menyiksa, menangkap, memperbudak pria, wanita, anak-anak, tua muda, pendeta, dan rahib, dan biarawan-biarawan. Mereka yang berasal dari segala umur dan status. Jadi yang masuk tentara Kristen dari pihak Islam, dan juga orang-orang Muslim, masuk ngerampas dan menjarah menangkapi manusia-manusia. Keterangan tentang kekejaman ini ditulis panjang lebar oleh penulis-penulis Kristen. Dari pihak yang kalah tentunya. Pihak yang kalah yang menyaksikan bagaimana kehancuran Konstantinopel. Dan dengan agak enggan oleh penulis sejarah Utsmani. Pihak yang menang enggan menuliskan masalah ini. Ya memang, kalau kita baca sejarah dari pihak yang menang dan dari pihak yang kalah. Khusus untuk kejatuhan Konstantinopel, baca dua-duanya. Catatan sejarah dari pihak Utsman dan catatan sejarah dari pihak Kristen yang kalah perang. Supaya informasinya fair. Tapi bagaimanapun juga pagi itu dibuka dengan kejadian yang amat mengerikan. Para penulis sejarah meninggalkan serangkaian catatan dan rekaman atas peristiwa yang lebih mengerikan dan memilukan daripada tragedi manapun. Menurut Kritofolos, penulis Yunani yang cenderung memihak Utsmani,
Jadi ada catatan sejarah orang Yunani, tapi dia pro sama Utsman, dia mencatatkan sejarah ini. Ayo, ikuti lagi. Kaum perempuan diringkus paksa dari kamar tidur mereka. Anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka. Orang tua dan perempuan yang tidak mampu melarikan diri dari rumah dibantai tanpa belas kasihan. Daripada kamu merepotkan saya, kamu tua tidak bisa gerak, sembelih, bantai. Bersama dengan orang-orang yang cacat mental, manula, penderita lepra, dan orang lumpuh. Orang-orang ini sembelih, bantai semua, bunuh. Bayi-bayi yang baru lahir dilempar ke halaman. Nah, ini. Baca. Perempuan dan anak-anak diperkosa. Perempuan dan anak-anak diperkosa. Kerumunan tawanan diikat sekenanya oleh para penangkap mereka. Menyeret mereka dengan kejam, mendorong, menghardik, dan menggiring mereka bagaikan hewan ternak ke persimpangan jalan. Menyakiti mereka, menyiksa mereka secara mengerikan. Jadi ditarik, diikat sekenanya, ditarik, disiksa, disakiti. Mereka yang selamat, terutama perempuan muda dan ayu, terlahir di dalam keluarga bangsawan dan kaya raya, yang semestinya tinggal di dalam rumah, mengalami trauma dan kengerian yang tak terkira. Alih-alih mau menjalani nasib seperti ini, sebagian gadis dan perempuan yang telah bersuami itu memilih terjun ke sumur, maksudnya bunuh diri. Tidak jarang di antara mereka, tidak jarang di antara para penjara, orang-orang pasukan Utsmani ini, yang menjara ini, terjadi perseteruan memperebutkan gadis-gadis cantik. Jadi kalau ada gadis cantik, antara pasukan Utsmani yang satu dengan yang lain tuh saling memperebutkan. Kadang-kadang mereka berkelahi sampai mati. Mereka bunuh-bunuhan supaya mendapatkan perempuan cantik ini. Karena apa? Kalau saya mendapatkan perempuan cantik, saya bisa setubui dia sesuka saya karena saya yang berhak, dia budak saya. Gereja dan biara-biara menjadi incaran khusus. Gereja dan biara yang berada di dekat tembok, di dalam kota Konstantinopel, di dalam kota Istanbul, gereja militer St. George, dan gerbang Karisian, gereja St. John Sang Pembaptis di Petra, dan biara Kora segera dijarah. Ikon Hodegatria yang memiliki kekuatan mujizat dihancurkan jadi 4 keping dan dibagi-bagi kepada prajurit karena kerangkanya terbuat dari logam mulia. Jadi ada ikon, kerangkanya dari emas, dari logam mulia dihancurkan, dibagi-bagi. Salib-salib diturunkan dari langit-langit gereja. Makam para santo dibongkar demi mencari harta karun yang tersimpan di sana. Isi makam para santo dilululantakan dan dibuang ke jalanan. Harta karun gereja, piala-piala untuk misa, untuk perjamuan suci, artefak-artefak suci, serta jubah-jubah mewah yang bersulam emas, bertatakan batu permata, dikumpulkan dan dilebur. Altar dirobohkan, dinding-dinding gereja dirusak demi mencari emas. Patung-patung santo Tuhan yang disucikan menjadi adegan saksi pemerkosaan menurut Leonard. Jadi dia, orang-orang perempuan ditangkapi sama pasukan-pasukan muslim, diperkosai di gereja-gereja di biara. Di dalam ruang biara, jadi di ruangan biara, ruangannya para biarawan, biarawati,
Biarawati dipaksa keluar dan diperkosa. Ini baca. Biarawati dikeluarkan dari kamar dan diperkosai. Biarawati itu orang yang tidak menikah, perawan, atau mungkin janda, yang mendedikasikan dirinya hanya untuk berdoa, berpuasa, baca Alkitab, dan melayani umat, ditangkapi, diperkosai. Para rahib dibunuh di kamar-kamar mereka, atau digiring keluar gereja dari tempat mereka beribadah, dan didorong dengan siksaan dan penghinaan. Ini loh. Jadi pada waktu di saat pasukan muslim masuk dan menguasai Konstantinopel, terjadi kengerian yang luar biasa. Ratapan, ini halaman 297. Ya. Ratapan ngeri menyeruak dari gereja, ratapan ngeri menyeruak dari warga yang gemetar ketakutan ketika pasukan Utsmani memasuki gereja. Masuk ke gereja Hagia Sophia. Ratapan yang ditujukan pada Tuhan tidak mengubah keadaan. Mereka di dalam gereja berdoa, Tuhan minta tolong, masukan masuk datang. Tapi nggak mengubah keadaan, masukan masuk, terjebak dalam jaring. Kala itu tidak terjadi pertumpahan darah yang berarti. Jadi orang yang mati tidak terlalu banyak lah. Ada yang mati tapi tidak terlalu banyak. Hanya sedikit jemaat yang melawan dan mungkin cuma beberapa orang dewasa dan lemah yang dibantai. Jadi tidak banyak yang dibunuh, ya ada yang mati. Beberapa aja yang dibunuh lah, tidak terlalu banyak. Karena sebagian besar mereka menyerah seperti domba. Menyerah. Pasukan Utsmani datang demi rampasan, perang, dan kekayaan. Mereka tidak memedulikan pria, wanita, dan anak-anak yang meraung-raung ketika setiap prajurit bersaing memperoleh dan mengamankan buruannya. Perempuan-perempuan muda nyaris terpotong-potong karena mereka ditarik-tarik oleh prajurit yang memperebutkan bakal budak yang berharga. Jadi kalau perempuan apalagi yang cantik ditarik, begitu dapat sana narik. Jadi perempuan-perempuan itu hampir termutilasi gara-gara ditarik sana ditarik sini. Supaya apa? Ini jadi budak yang berharga. Sebelum dijual bisa disenggamai. Karena memang dalam hukum perang Islam, budak perempuan boleh disenggamai. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah ngomong terus terang di dalam ceramahnya di pengajiannya itu, dia ditanya, Ustadz Khalid Basalamah ditanya, wahai Ustadz, saya mau tanya, kenapa budak-budak di dalam Islam boleh digauli? Kalimat pertama yang diucapkan Khalid Basalamah bilang apa? Ya memang itu hukum Allah. Itu hukum Allah, itu ketetapan Allah. Bahwa budak itu boleh digauli oleh tuannya. Dan kamu gak usah tanya-tanya, kenapa ini kenapa begitu. Mintalah kekuatan dari Allah supaya kamu bisa melaksanakan semua hukum-hukum Allah. Itu katanya Khalid Basalamah. Kita baca lagi ya. Biarawati dan perempuan bangsawan, tua dan muda, majikan dan pelayan, diikat bersama dan digiring keluar gereja. Para wanita diikat dengan kerudung mereka sendiri, sementara para pria diikat dengan tali. Digeret. Terjadi kengerian di saat orang-orang Muslim masuk menguasai Konstantinopel. Dan sejak saat itu, tanggal 2 Juli, saya bacakan, pada hari Jumat 2 Juni diadakan salat Jumat yang pertama kali di Hagia Sophia. Jadi katedral besar gereja Ortodoks Yunani, setelah orang-orang masuk di dalam gereja ditangkepi, diikat, dibawa keluar. Nih, tanggal 2 Juni 1453
diadakan sholat Jumat pertama di Masjid Hagia Sophia. Jadi gereja katedral Hagia Sophia, gereja hikmat kudus atau kearifan kudus, dipakai sholat Jumat, dijadikan masjid pertama kali 2 Juni 1453. Kisah bagaimana kejatuhan Konstantinopel berdasarkan catatan sejarah seperti ini. Jangan terkecoh dengan film yang berjudul Fatih, Fatih 1453. Film-film tentang kejatuhan Konstantinopel yang berjudul Fatih 1453 itu film bohong, film yang penuh dengan penipuan. Di dalam film Fatih 1453, di saat Sultan Mehmed masuk ke Hagia Sophia, dia lihat perempuan-perempuan, anak-anak ketakutan. Di dalam film itu dibilang apa? Jangan takut. Kalian semua di bawah perlindungan Islam. Silakan beragama menurut keyakinan kami. Bagus banget. Film Fatih 1453. Film penipu pembohong yang tidak sesuai dengan catatan sejarah. Nah, catatan sejarah tidak seperti kebohongan film Fatih 1453. Tidak seperti itu.
Fatih itu artinya penakluk. Sultan Mehmed dijuluki Fatih, penakluk Konstantinopel. Tidak seperti itu. Jangan terkecoh dengan film-film bohong tentang kejatuhan Konstantinopel. Baca sejarahnya. Ini loh daftar pustakanya. Ini loh. Catatannya orang Yunani, catatannya orang Turki, dikumpulkan. Ini loh. Nih. Ini buku sejarah. Tapi sayangnya buku ini, semua footnote-nya sengaja dihilangkan, sehingga saya kesulitan. Data ini, kutipan ini, kalimat ini diambil dari catatan apa? Dari buku apa? Dari dokumen apa? Apakah dokumennya orang Yunani? Apa dokumennya orang Muslim? Apa dokumennya orang Turki? Tidak jelas. Karena ada kesengajaan, semua footnote-nya tidak ada. Namun daftar pustakanya keluar. Itulah sebabnya saya mohon kepada orang-orang yang menyaksikan film ini, kalau kalian ada di Singapura, ada di Australia, ada di luar Indonesia, ketemu judul aslinya buku ini judul aslinya, baca. Tolong belikan judul aslinya, karena saya berjanji saya akan hunting semua footnote buku-buku yang dia pakai, saya akan cari. Nah, jadi saudara-saudara, sekarang kita tahu bahwa kehancuran Konstantinopel itu karena berbagai macam alasan. Sesama Kristen perang dan tidak akur. Yunani miskin, sendirian, dibiarkan berperang sendiri. Yunani pun salah. Orang-orang Itali dibantai semua di Satyajaya. Dibalas sama orang-orang tentara salib. Begitu tentara salib lewat daerah sana, Konstantinopel dibantai orang-orang lagi, bunuh-membunuh. Orang Kristen diadu sama Kristen. Bahkan orang Kristen membocorkan teknologi senjata kepada orang-orang Muslim yang teknologinya rendah. Dan akhirnya terjadi kehancuran, terjadi pemerkosaan massal di mana-mana, termasuk di gereja dan di biara-biara. Nih, pelajari sejarah dengan baik. Untuk lebih jelasnya, tolong putar kembali rekaman saya tentang aturan-aturan tafsir Al-Quran tentang surah An-Nisa 24, tolong dibaca lagi, dilihat lagi. Atau mungkin saya akan memberikan suatu episode khusus mengungkapkan data-data hukum-hukum perang Islam mengenai budak. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Ini Manis bersama dengan saya, Gracia Pilo. Tuhan